Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Ulul Azmi, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar uji kompetensi kenaikan jenjang bagi penyuluh hukum di Law Center BPHN pada Senin 28 Oktober 2024. Guna memastikan kesiapan dan peningkatan kapasitas para penyuluh dalam menyampaikan informasi hukum secara efektif kepada masyarakat. Acara dibuka oleh PLT Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sofyan, yang juga merupakan penyuluh hukum ahli utama. Hadir sebagai penguji dalam kegiatan ini adalah para penyuluh hukum ahli utama BPHN, yakni Audi Murfi, Kartiko Nurintias, dan Joko Pujiraharjo. Beberapa penyuluh hukum yang mengikuti uji kompetensi ini antara lain adalah RR Yulia Wiranti Subeno, Heri Setiawan, Tuti Nurhayati, serta Cabib Susanto. Mereka yang telah mencapai jenjang penyuluh hukum ahli madya diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menguatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengedukasi masyarakat. Sofyan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia yang terlibat, seraya menggarisbawahi pentingnya peran penyuluh hukum sebagai jembatan antara masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Menurut Sofyan, penyuluh hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menyampaikan informasi hukum yang akurat kepada masyarakat. Uji kompetensi ini tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas, namun juga sebagai bentuk komitmen dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Sofyan juga berharap uji kompetensi ini dapat menghasilkan penyuluh hukum yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan zaman. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM akan membentuk Non-Litigation Peacemaker Association sebagai wadah organisasi bagi alumni Paralegal Justice Award. Program PJA merupakan kolaborasi antara BPHN dan Mahkamah Agung yang telah menghasilkan ratusan alumni yang mendukung restoratif justice atau penyelesaian sengketa secara damai di tingkat desa. PLT Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum, Sofyan, menyampaikan bahwa pelantikan pengurus NLPA akan digelar bersamaan dengan bimbingan teknis pada 11-13 November 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Depok. Pembentukan asosiasi ini bertujuan memperkuat jaringan, pemberdayaan, dan perluasan kerjasama antar anggota alumni PJA. Sofyan berharap jajaran BPHN dapat bekerja maksimal dalam mempersiapkan acara tersebut. Menurutnya, koordinasi dengan berbagai pihak dan persiapan yang matang, termasuk penganggaran, menjadi kunci penting agar kegiatan berjalan lancar. Sebagai negara yang terkenal multikultural, Indonesia kaya akan berbagai kebiasaan, budaya, dan adat istiadat. Hal ini secara tidak langsung membuat Indonesia menjadi negara yang mengakui keberadaan hukum adat sebagai hukum yang hidup. Badan Pembinaan Hukum Nasional saat ini tengah melakukan upaya dalam pendokumentasian sekaligus pembaharuan terhadap perkembangan literasi hukum adat. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Widodo Eka Cahyana, yang diwakili oleh Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (BPHN), Joni P. Simamora, menekankan urgensi pelestarian hukum adat sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat adat. Selain itu, Joni juga menyampaikan bahwa terdokumentasinya hukum adat dengan baik dapat dijadikan referensi dalam proses pembangunan hukum nasional. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan FGD Berbagi Pemahaman Dokumentasi Hukum Adat Selasa 29 Oktober 2024. Lebih lanjut, Joni menyebut bahwa BPHN sebagai pembina JDIH berusaha untuk terus memperkaya khazanah dokumen hukum tanpa terkecuali termasuk hukum adat. Dengan pendokumentasian hukum adat ini, BPHN tidak hanya mendukung pelestarian nilai-nilai lokal, tetapi juga memperluas akses informasi hukum bagi masyarakat dan memperkuat relevansi JDIH sebagai pusat dokumentasi hukum nasional yang terpadu dan komprehensif. Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan mapping tes pendalaman substansi atas usulan rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, dan rancangan peraturan presiden ke dalam prolegnas jangka menengah 2025 hingga 2029 memasuki tahap akhir. Selanjutnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku koordinator prolegnas serta Proksun PP dan Perpres akan melakukan koordinasi dengan tim pengarah yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga untuk pembahasan finalisasi.
Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhrizi, mengungkapkan bahwa BPHN Kemenkumham menerima total usulan sebanyak 203 judul dari 28 kementerian dan lembaga, yang terdiri atas 54 RUU untuk prolegnas jangka menengah 2025-2029, 80 RPP untuk Proksun PP 2025, dan 69 RPerpres untuk Proksun Perpres 2025. Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Nur Ikhwan, mengimbau seluruh anggota dalam tim Pokja untuk mempersiapkan bahan pembahasan secara matang. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi atas usulan tambahan dari beberapa kementerian dan lembaga. Hasil penelaahan tersebut nantinya akan dibawa ke pembahasan finalisasi yang rencananya akan digelar pada 4-5 November 2024 di Hotel Mercure Tangerang, BSD City. Kegiatan itu akan menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian lembaga, seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. Badan Pembinaan Hukum Nasional menerima kunjungan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dalam hal ini dihadiri Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Dwi Rahayu Eka Setiawati bersama tim, Kamis 31 Oktober 2024. Kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman LKPP terkait pengembangan konten podcast, mulai dari konsep hingga teknis produksi, seiring upaya mereka meningkatkan publikasi yang lebih efektif. Dalam kesempatan tersebut, Dwi Rahayu menyatakan bahwa LKPP telah memproduksi beberapa konten, tetapi masih menghadapi beberapa kendala teknis yang menghambat keberlanjutan produksi. Pranata Humas Ahli Madya BPHN Ruby Friendly bersama tim mewakili Sekretaris BPHN menerima kunjungan tim LKPP. Ruby menyampaikan bahwa kelompok jabatan fungsional humas dan kerjasama di BPHN terus meningkatkan kapasitas dalam produksi konten melalui platform YouTube BPHN TV yang mencakup program podcast Talkshow BPHN Talks, BPHN News, Tanya Penyuluh Hukum, dan beberapa program lainnya. Dalam pertemuan tersebut, tim LKPP meninjau langsung studio BPHN TV untuk mendapatkan gambaran lebih jelas terkait perlengkapan dan kebutuhan produksi yang diperlukan. Badan Pembinaan Hukum Nasional menggelar kegiatan konsinyering untuk menyusun naskah akademik rancangan Undang-Undang Pembinaan Hukum Nasional pada Kamis 31 Oktober 2024. RUU PHN ini dirancang sebagai langkah strategis untuk membentuk arah pembinaan hukum nasional yang baru dan komprehensif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Kepala BPHN Widodo Eka Cahyana dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembinaan hukum nasional tidak hanya terhenti pada kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas. Pembinaan hukum harus dimulai dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hukum, hingga membangun budaya hukum yang taat. Ini perlu disertai dengan kepatuhan hukum di seluruh elemen masyarakat, jelas Widodo. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhrizi, menjelaskan bahwa melalui RUU Pembinaan Hukum Nasional, BPHN ingin menggambarkan visi dalam pelaksanaan pembinaan hukum nasional yang menyeluruh. Penyusunan RUU PHN ini, menurut Arfan, harus diawali dengan naskah akademik yang konkret sebagai dasar konseptual yang akan menjadi cikal bakal RUU PHN. RUU PHN ini diharapkan dapat memperkuat beberapa sistem hukum yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, serta memperkuat apa yang telah dijalankan, jelas Arfan. Sekian berita dari BPHN News, semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya, Ulul Azmi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.